A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan kita juga membaca kitab Maraqi Al-Ubudiyah karangan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan terakhir kita sudah menguraikan seputar wudu, ya, dari mulai wudu sebagai syarat kita beribadah, begitu pula ibadah-ibadah yang mewajibkan kita dalam kondisi suci, ya. Semoga masih ingat apa saja ibadah yang mewajibkan kita berwudu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama apa? Salat. Yang kedua, ya, tawaf, ya, paket ibadah haji, tawaf, sa'i. Apalagi yang ketiga? Ya, khutbah Jumat. Yang keempat, ya, ketika hendak menyentuh mushaf, ya, mushaf yang tertulis, ya, baik dengan mesin atau dengan tangan. Adapun kalau yang digital tidak diwajibkan namun disunnahkan, kita tetap dalam kondisi berwudu. Dan pada pertemuan yang terdahulu kita juga sudah menguraikan syarat-syarat sahnya berwudu, kemudian rukun, ya, serta perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, pada kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali ini menjelaskan tentang wudu ini tidak semata-mata ritual atau dalam arti ibadah yang rutinitas, tapi bagaimana ibadah wudu yang memang tiap hari kita lakukan itu memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Dan beliau menilai salah satu caranya adalah bagaimana kita menghayati setiap rukun-rukun wudu itu, ya, atau sunnah-sunnah wudu dari mulai mencuci kedua tangan sampai kita menyelesaikan semua rukun wudu, ya. Nah, dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, ibu sekalian, bapak sekalian, Imam Al-Ghazali itu membawakan kepada kita, sudah ada, ya, alhamdulillah. Jadi sebentar saya tampilkan dulu, ya. Jadi ibu sekalian, dalam kitab ini, ya, ini saya temukan terjemahnya, edisi soft copy tapi berbahasa Melayu, ya. Jadi mungkin ada sedikit penyesuaian nanti bahasanya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali itu banyak, ya, memberikan nasihat kepada kita tentang pentingnya kita berdoa, ya, di sepanjang kita berwudu, ya. Dari mulai membasuh kedua tangan atau membasuh kedua telapak tangan, maka kita disarankan membaca doa. Apa doanya? Ini, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Itu doanya, ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-yumna, ya. Al-yumna ini artinya kebaikan, ya, wal barakah dan keberkahan, wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu dari segala kesialan dan kebinasaan, gitu. Kalau kita bisa baca dalam bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau tidak, bisa dalam bahasa apapun yang kita mengerti, ya. Intinya tatkala kita membasuh kedua tangan, karena tangan ini kan sebagai alat utama kita bekerja, kita beraktivitas, ya, maka dia jadi simbol, ya. Tatkala kita membasuh kedua tangan, maka seraya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
al-yumna wal barakah. Ya. Makanya kalau nanti lagi nyari nama ya untuk anak perempuan, nama Yumna ini bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Yumna itu artinya kemudahan, kebaikan, ketentraman, gitu ya. Nah, jadi Yumna jangan diberikan pada anak laki-laki nama itu karena dia identik dengan ismu muannas, dia untuk perempuan, gitu ya. Nah, kalau kita mau yang laki-laki nanti bisa Yamin, ya, bukan Miyamin ya. Yamin itu juga sama, artinya punya makna kebaikan. Jadi kalau kita ingin menamakan anak laki-laki dari lafal yang sama, itu bisa dengan nama Yamin, gitu ya. Nah, Yamin atau bisa dengan Muhammad Yamin misalnya, dan nama-nama yang kita mungkin bisa gandengkan dengan kata-kata Yamin itu sendiri. Tapi kalau perempuan Yumna, nah, Yumna ini bagus sekali, ya. Juga Yumna itu bermakna kelembutan, kelapangan. Jadi dia satu kata tapi punya banyak makna, gitu. Jadi kalau memilih nama anak itu kalau bisa banyak maknanya. Semakin banyak makna kebaikan semakin baik. Artinya doa untuk anak itu dan juga doa untuk keluarganya, gitu ya. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Aku meminta dijauhkan darimu ya Allah, ya, yaitu berupa kesialan dan kebinasaan. Selanjutnya ketika kita berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur ini kan mulut ya, Bapak Ibu sekalian, merupakan indera yang Allah berikan, bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keburukan. Kapan dia mendatangkan kebaikan? Kalau yang diucapkan, yang dilafalkan, yang dibunyikan itu kebaikan. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang indah, ya, kalimat-kalimat yang sopan, kalimat-kalimat yang beradab. Apalagi kalau selalu dihiasi dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholawat, gitu. Nah, ini kalimat-kalimat yang baik. Nah, tapi jika mulut ini tidak kita jaga, tidak kita pelihara, na'udzubillah Bapak Ibu sekalian, dia juga banyak telah membinasakan umat-umat sebelum kita. Kata Nabi, barang siapa yang menjamin dua perkara, aku jamin untuknya surga. Yang pertama, lisannya, artinya pastikan lisan itu hanya mengucapkan kalimat-kalimat mulia. Dan yang kedua, kemaluan, dipelihara dari segala perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya, gitu ya. Dan kata Nabi, ini diantara ujian terbesar yang pernah menimpa umat-umat sebelum kita, dan jarang mereka yang selamat, Bapak Ibu sekalian, ya, jarang mereka yang selamat, gitu ya. Makanya diantara doa yang kita baca ketika kita berkumur-kumur, ya, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Artinya, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar lisan ini banyak membaca kalammu, yaitu Al-Quran, ya. Wa kathrati dzikri laka, dan banyak berzikir untukmu, ya. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, kita kalau tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, disibukkan dengan kejahatan dan kemaksiatan. Innan nafsa illam tushghilhu bitta'ah tushghiluka bil ma'siyah. Kata Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, jiwa kita kalau kita tidak sibukkan dia, kita lelahkan dia dengan kebaikan dan ketaatan, niscaya dia akan melelahkan kita dalam dosa dan kemaksiatan. Makanya harus banyak kegiatan baik. Nah, wabil khusus tentang mulut dan lisan ini, perbanyak membaca Quran, perbanyak berzikir. Karena kalau jarang digunakan untuk baca Quran, jarang digunakan untuk berzikir, maka mulut itu akan digunakan dalam dosa kemaksiatan. Mulai kita menggunjing, mulai meghibah, ya, ada MGN gitu ya, Majelis Gosip Nasional gitu. Udah, itu dari isu beras, ya, isu gula, isu bawang, sampai isu presiden dibahas itu. Betul nggak, Bapak sekalian? Maka penting jaga lisan ini, gitu ya. Jaga lisan. Makanya kata Nabi, parameter iman seseorang itu apabila orang lain
selamat dari kejahatan lisannya dan selamat dari kejahatan tangannya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu gampang menilainya sekalian. Bagaimana menilainya? Lihat apakah orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan selamat pula dari kejahatan tangannya. Kalau banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang merasa bersedih dengan ucapan kita karena kalimat kita kalimat-kalimat yang tidak disaring, tidak dipilih, ya, tidak diteliti dulu sehingga ya banyak menyakiti orang, banyak melukai perasaan orang gitu, ya. Hatta orang yang pendiam juga gitu, ya. Kalau pendiamnya zikir nggak apa-apa, tapi ada orang yang jarang bicara, tapi kalau bicara selalu ada hati yang terluka gitu. Udah kalau begini mending jangan bicara aja dah, gitu ya. Jadi kata Nabi kalau bisa diam kita itu zikir, bicara kita kebaikan, gitu. Bisa nggak Bapak Ibu sekalian? Diamnya zikir, bicaranya kebaikan, ya. Jangan sampai kita bicaranya keburukan, diamnya lagi merancang gitu ya. Merancang kejahatan gitu. Ya, ini kira-kira kalimat pedas apa yang mau saya ucapkan untuk si fulan pagi ini gitu. Ini nauzubillah gitu. Wa tsabbitni bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan ya Allah, kuatkan lisan ini, tetapkan lisan ini dengan biqauli tsabit, artinya kata yang tetap dalam keimanan di dunia maupun di akhirat. Gitu, ya. Karena ketika berhadapan dengan mungkar dan nakir, Bapak Ibu sekalian, ini momen yang sangat berat, ya. Jarang yang selamat melewati momen pertanyaan malaikat mungkar maupun nakir, ya. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku, anugerahkan aku, tetapkan aku dengan perkataan yang tetap dalam keimanan, baik di dunia maupun di akhirat, gitu, ya. Nah, ini tatkala kita berkumur-kumur. Kemudian tatkala kita membasuh hidung, istinsyak, ya, memasukkan air ke dalam hidung sampai terasa nyeri di pangkal hidung dan kita keluarkan. Itu kan kita ingin dapat kebaikan fisik, jasmani, tapi di waktu yang sama kita juga ingin dapat kebaikan di akhirat dari Allah. Apa? Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ya, berikanlah aku penciuman surga. Artinya izinkan aku dapat mencium aroma surga. Izinkan aku dapat mencium aroma surga. Gitu, ya. Ya Bapak Ibu sekalian, di antara orang yang tidak akan pernah mencium aroma surga, artinya jangankan masuk, nyium aja enggak. Siapa? Kata Nabi, orang yang memutus silaturahim. Ya. Jadi orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga, bahkan tak akan mencium aromanya. Padahal kata Nabi, aroma surga itu dapat dicium dari kejauhan bermil-mil mungkin, ya, puluhan juta mil itu dapat dicium aroma surga. Tapi kalau orang memutus silaturahim, udah, dia tidak akan dapat masuk surga dan tak akan mencium aromanya, ya. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa menyambung silaturahim. Kepada siapa? Pertama kepada karib kerabat keluarga kita. Itu yang paling utama. Walaupun dia mungkin menjauhi kita, diemin kita gitu ya, nyuekin kita, biarin aja. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan dia tetap menyambung silaturahim. Ya, tetap wajib menyapa, tetap wajib membalas salam dan seterusnya. Terus sekalian. Tetangga kita. Tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat namanya zawil kurba. Ya. Kalau yang jauh zawil junubi, tetangga jauh. Nah, tetangga dekat itu kata para ulama ya dekat-dekat rumah kita. Ya. Nah, jadi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah kalau apartemen gitu, ya. Nah, tapi kalau tetangga jauh kata para ulama ya 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri.
40 atas, 40 bawah kalau di apartemen yang mungkin tingkatnya banyak gitu. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita menjalin hubungan silaturahim ya. Termasuk dengan orang-orang yang boleh jadi memang ya tidak kita kenal. Makanya kita menyapa. Ya, makanya kata Nabi, di antara amalan ahli syurga itu gemar menyapa orang. Dan orang Sunda ini memang tradisi someah gitu ya. Jadi selalu murah senyum, ya selalu akrab dengan siapapun gitu ya. Bahkan dengan begal pun dia bisa ramah gitu. Gitu ya. Ya. Nah, ini sebenarnya tradisi baik Bapak Ibu sekalian. Intinya bagaimana kita menyambung silaturahim kepada siapapun. Selanjutnya kita mengeluarkan air dari hidung. Kalau tadi memasukkan air ke hidung, sekarang kita keluarkan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, jauhkan aku dari mencium aroma neraka dan tempat kembali yang buruk, wa su'id dar. Gitu, ya. Nah, ini ketika kita akan berwudu. Kemudian tatkala kita membasuh wajah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita doakan? Ya, doanya yang hafal bisa bahasa Arab, kalau tidak bisa bahasa Indonesia. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh ulaika. Ya Allah, putihkan wajahku pada hari di mana Engkau memutihkan wajah mereka orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada orang yang wajahnya putih berseri dan ada orang yang wajahnya hitam legam. Ya. Nanti para ulama menjelaskan siapa mereka yang wajahnya putih berseri. Yang pertama, wajah yang sering basah oleh air wudu. Gitu. Makanya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau membedakan umatmu dengan umat-umat yang lain, padahal ada miliaran manusia? Ya, kata Nabi, aku mengenal mereka dari bekas air wudunya. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan kita kalau berwudu itu jangan kikir, jangan pelit gitu ya, sedikit. Jadi kalau bisa dilebihkan. Walaupun wajah ini kan batas tumbuh rambut sampai dagu dan cuping anak telinga, ya tapi kita kadang boleh sampai bawah leher gitu ya, lebihkan sampai mungkin basah ke telinga gitu ya. Nah, jadi tidak ngepas dengan basuhan air wudu. Kemudian tangan kan wajib sampai mana? Sampai siku, tapi dilebihkan sampai pertengahan lengan. Kepala juga. Berapa kadar minimalnya kalau membasuh kepala? Mengusap kepala? Sehelai rambut sudah memadai kita mengusap kepala. Tapi sunnah usap seluruhnya, karena ini bagian yang nanti akan bercahaya Bapak Ibu sekalian. Kaki juga begitu, batas minimalnya mana? Sampai mata kaki, tapi lebihkan sampai pertengahan betis ya. Kata Nabi, aku mengenal mereka pertama dari basuhan air wudu. Yang kedua nanti baru ya, mereka senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Itu mereka yang akan bercahaya, putih berseri wajahnya. Yang hitam legam, udah ya, tak pernah berwudu atau jarang berwudu, bahkan sholat pun tanpa berwudu gitu ya. Ada nggak orang sholat tanpa wudu? Banyak Bapak Ibu sekalian ya. Ini kadang-kadang karena malas, dia menganggap wudu tidak wajib. Padahal sepakat para ulama Bapak Ibu sekalian, kalau sholat itu harus disertai wudu. Kalau tidak berwudu maka tidak sah sholatnya. Gitu, ya. Nah, anak-anak kita juga begitu, harus diajarkan. Jangan dibiasakan. Jangan biasakan mereka sholat tanpa berwudu. Ini sering, kadang saya lihat itu kalau lagi ada acara di sekolah kan sering tidak sengaja nguping pembicaraan anak-anak dengan orang tuanya gitu ya. Orang tuanya nyuruh sholat, nak sholat. Belum wudu, ya udah nggak usah wudu, gitu. Sholat aja langsung gitu. Nah ini walaupun anak-anak itu belum berdosa, Bapak Ibu sekalian, tapi kita wajib mengajarkan mereka sholat wajib berwudu. Jangan sampai dibiarkan mereka sholat tanpa berwudu, gitu. Ya, wala tusawwid wajhi bizulumatika yaumal qiyamah yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya, jadi ya Allah,
putihkan wajahku pada hari engkau memutihkan wajah auliaika, ya, wali-walimu, ya, orang-orang yang mengamalkan perintahmu, dan jangan hitamkan wajahku pada hari kiamat kelak dengan kegelapanmu pada hari engkau menggelapkan wajah musuh-musuhmu, gitu. Subhanallah, ya. Kemudian setelah itu kita membasuh tangan. Membasuh tangan apa doanya? Beliau mengajarkan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah, ya, berikanlah catatan buku amalku dengan tangan kanan. Wa hasibni hisabai yasira. Jadi tak kala basuh tangan yang kanan, ini doanya. Gitu, ya. Nah, jadi ya Allah, berikanlah catatan amalku dari sebelah tangan kananku dan hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Subhanallah, ya. Jadi kita minta hisap yang mudah karena ada hisap yang sulit, Bapak Ibu sekalian. Dan di antara kebaikan orang yang akan dihisap dengan hisap yang mudah, kalau sholatnya komplit, kalau sholatnya terpelihara. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza saluhat saluha sa'iru amalih wa in pasadat pasada sa'iru amalih. Ketika dihisap nanti, yang dihisap apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama apa? Salat. Kita punya ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, infak sedekah, ibadah jihad, itu belum dihitung. Yang dihitung pertama kali adalah salat. Maka tatkala dihitung, oh bagus salatnya, maka kata ulama, satu, diringankan hisap amal ibadah yang lain. Jadi kalau kayak audit itu, ya auditnya diringankan, tidak terlalu ketat gitu, ya. Malaikat diberi arahan oleh Allah mungkin untuk meringankan hisapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan mungkin dia tidak akan menghisap amal-amal ibadah yang lain, karena sholat itu parameter. Karena kalau dia baik, insya Allah yang lain baik. Kalau sholatnya sudah tunggang langgang, jangan berharap amal ibadah yang lain baik. Maka punten Bapak Ibu sekalian, saya sering pesan, ya, milih menantu itu lihat pertama sholatnya, bukan berapa banyak tanahnya, berapa banyak rumahnya, berapa banyak kendaraannya, berapa besar rekeningnya, enggak. Itu nanti nomor 100 gitu. Yang pertama itu sholatnya dulu, ya. Karena kalau kita titipkan putri kita pada orang yang menegakkan sholat, dia tegakkan kewajibannya pada anak perempuan kita. Dia tidak akan menzaliminya, ya. Walaupun nanti suatu saat boleh jadi dia sudah tidak cinta lagi, kata Umar, dia tidak akan menyakiti anak perempuanmu. Itu orang bertakwa, orang yang menjaga sholat, ya. Tapi kalau dia tidak menjaga sholat, jangan berharap banyak Bapak Ibu sekalian, dia bisa menjaga putri kita, ya. Hari ini banyak persoalan rumah tangga itu, kalau ditelusuri, di antara penyebab terbesarnya adalah suami yang tara sholat, gitu. Yang tidak sholat Bapak Ibu sekalian. Kalaupun sholat, ya mungkin Senin Kamis sholatnya gitu, ya. Jadi seperti puasa Senin Kamis dibuatnya gitu, ya sudah tidak. Jadi jika kewajibannya kepada Allah saja tidak dia jaga, bayangkan Bapak Ibu, itu Allah yang menghidupkan, memberi dia makan, memberi dia rezeki, tidak dia perhatikan, apalagi cuma anak perempuan kita, gitu, ya. Maka kata Umar, nikahkan anakmu, putrimu dengan orang bertakwa, karena kalaupun nanti dia sudah habis cintanya, dia tidak akan menzalimi putrimu, gitu. Nah begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, jadi itu tatkala membasuh tangan yang kanan. Tatkala membasuh tangan yang kiri, doanya Allahumma inni a'udzubika, ya, an tu'tiyani kitabi bishimali. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu agar tidak diberikan catatan amal dari tangan kiri. Itu pertanda udah, ya, kalau kita diberikan buku Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak bisa memilih, karena tangan itu akan bergerak sendiri Bapak Ibu. Kalau amal kebaikan yang banyak kita kerjakan, maka langsung kanan yang nerima buku itu, ya. Kalau sebaliknya, kirilah yang menyambutnya. Nggak bisa kita tahan-tahan itu, nggak bisa sekalian, ya.
Jadi tangan itu sudah tidak bisa kita tahan lagi. Dia menerima sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Au min wara'i zahri, atau dari balik punggungku gitu. Jadi dua ayat sekalian. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian, orang terima buku amal dari dengan tangan kirinya atau dari belakangnya, itu pertanda buruk Bapak Ibu sekalian. Itu pertanda buruk. Pertanda ya kita bakal menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita apa lagi setelah itu? Setelah tangan kita kemudian menyapu kepala. Gitu, ya, atau mengusap kepala. Ya. Doanya Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillini tahta zilli arshika yauma la zilla illa zilluk. Ya, ya Allah, ya limpahkanlah kepadaku rahmatmu dan turunkan kepadaku berkah darimu, dan payungilah aku, naungi aku kelak di akhirat dengan naungan arasy-Mu. Pada hari tidak ada naungan selain naungan-Mu. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari neraka. Itu doanya. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu kita membasuh kaki. Membasuh kaki, ya. Ini sebelum kaki ya, kita membasuh telinga dulu ya, luar maupun dalam. Kemudian masukkan kedua telunjuk dan atau jari kelingking ya. Kalau Nabi pakai apa? Masih ingat nggak Nabi basuh telinga dengan apa? Jari apa? Telunjuk atau kelingking? Kelingking. Ya, walaupun boleh dengan jari telunjuk, karena cucunya Nabi Hasan dan Husain membasuh kedua telinganya dengan jari telunjuk. Jadi kata para ulama, yang penting membasuh telinga. Mau pakai jari kelingking boleh, telunjuk juga boleh, jempol juga boleh kalau mau. Ya, cuma kalau jempol kan kebesaran gitu ya, tidak bisa menyentuh semua sudut gitu ya. Kelingking karena dia kecil kan, mudah menjangkau semua liang gitu. Ya, jadi boleh dengan kelingking ataupun dengan telunjuk. Nah, ketika itu kita membaca doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ini kutipan dari ayat Quran. Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang yang mendengarkan ya kalimat-kalimat yang baik gitu ya, perkataan yang baik dan mengikuti yang baik darinya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkan ke telingaku panggilan dari surga untuk ahli surga. Subhanallah gitu ya. Kemudian barulah kita ini mengusap ini ini tengkuk atau pundak gitu ya. Nah, jadi memang ulama khilaf apakah tengkuk ini termasuk yang disunahkan atau tidak. Sebagian mengatakan tidak sunnah, mubazir air. Nah, sebagian mengatakan sunnah. Nah, Imam Al-Ghazali memilih pendapat yang mengatakan sunnah, mengusap tengkuk atau pundak. Gitu ya. Apa doanya? Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan tengkukku dari nerakamu. Wa a'udzubika min salasila wal aghlal. Ya, dan aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai dan belenggu ya, malaikat zabaniyah bagi ahli neraka. Gitu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, ini diantara doa yang beliau ajarkan. Selanjutnya barulah kita membasuh kaki. Doanya Allahumma sabbit qadami ala sirat al-mustaqim ma'a aqdami ibadika as-salihin. Ya Allah, tetapkan langkah kakiku ketika meniti sirat. Ketika meniti sirat ya, bersama dengan kaki hamba-hambamu yang saleh. Itu ya. Itu kaki yang kanan. Kaki yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirat finnar yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah,
aku minta perlindungan kepadamu dari kaki yang tergelincir di atas sirat ke neraka pada hari tergelincirnya kaki orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Gitu. Ya. Nah, kemudian barulah kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rusuluhu. Allahumma bihamdika, ini tambahannya kalau bisa hafal. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukrata wa asila. Ini kalau dapat dihafal. Jika tidak, maka doa yang sudah biasa kita baca itu kita baca sekalian. Walaupun tidak wajib, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak dibaca sah nggak wudunya? Sah wudunya. Tidak batal wudunya, sah. Boleh langsung sholat, boleh baca Quran, boleh tawaf, boleh sa'i. Tapi lebih utama kita berdoa, gitu ya. Baik, berikutnya, nah ini ya bagian terakhir sekalian sebelum mungkin azan Isya, berarti sesi pertanyaan kita akan lanjutkan pada Isya. Ada 7 perkara-perkara makruh yang beliau tekankan Bapak Ibu sekalian tatkala kita berwudu. Yang pertama, nah ini terjemahnya berbahasa Melayu itu ya. Jadi saya carikan dulu terjemah yang berbahasa Indonesia. Makruh yang pertama tatkala kita berwudu ya, itu jangan kita mengibas-ngibaskan air atau memercikkan air gitu. Jadi kalau berwudu itu udah selesaikan aja. Jadi jangan sampai kita kayak mengibaskan atau menciprakan air itu ya kemana, mungkin ke bawah atau ke dinding atau kemanapun gitu. Jadi biarkan air bekas wudu itu mengalir dengan sendirinya dan kita berwudu seperti mana biasa. Ya, berwudu seperti mana biasa. Ya, itu diantara adab yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, kata beliau, wala tulattim wajhaka wala ra'saka bil ma'i latoman. Jangan berwudu itu sambil menampar-nampar wajah. Nah, jadi kan kadang kita suka bukan nampar ya, kayak nepuk-nepuk gitu ya, kayak orang sedang perawatan skincare gitu ya. Nah, itu nggak boleh sekarang. Jadi dalam berwudu kita tidak boleh menampar-nampar atau menepuk-nepuk wajah, gitu ya. Itu tidak disarankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak berbicara sepanjang berwudu. Ini tidak batal tapi makruh Bapak Ibu sekalian. Jadi upayakan sepanjang kita berwudu kita tidak berbicara, gitu. Yang keempat, jangan membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Jadi maksimalnya 3 kali aja. Ya, 1 kali cukup, 2 kali sunnah sampai 3 kali. Ya, jadi wajah, tangan kita basuh maksimal 3 kali. Nah, begitu pula kepala ataupun kaki. Gitu, ya. Selanjutnya menggunakan air seperlunya saja, jangan berlebih-lebihan. Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, jangan berwudu dengan air yang berlebih-lebihan, walaupun kalian berwudu di atas air yang mengalir. Gitu, ya. Jadi hemat berwudu. Kemudian jangan berwudu dengan air yang terpanggang matahari. Jangan berwudu dengan air yang terpanggang matahari. Ini tidak batal wudunya, tapi makruh Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Dalam banyak penjelasan, karena kalau air terpanggang matahari bisa menimbulkan penyakit pada kulit. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya air panasnya natural, mungkin wudunya di Cipanas gitu misalnya gitu ya, atau di tempat-tempat yang ada mata air panas, boleh, nggak ada masalah. Ya.
Nah, termasuk juga menggunakan pemanas, Bapak Ibu sekalian. Jika tidak diperlukan jangan pakai. Nah, tapi kalau kita memang tidak kuat pakai air dingin, ya bolehlah pakai pemanas, gitu ya. Nah, walaupun tidak masuk kategori air yang dipanggang matahari, namun dibimbangkan mudaratnya sama. Jadi kalau matahari itu bisa menghasilkan mungkin radiasi pada kulit, dibimbangkan pula kalau kita berwudu mandi dengan air yang dipanaskan juga ada mudaratnya. Nah, tapi kalau memang kita perlukan boleh, tidak ada masalah. Yang terakhir, nah, tidak boleh menggunakan ini bekas dari tembaga, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, memang tidak membatalkan wudu ya, tapi bekas-bekas dari tembaga ini dia terlalu pertama kan konteksnya di Arab gitu ya, dibimbangkan nanti kalau dia tembaga itu kalau dipanaskan dia menyimpan panas, gitu ya. Kan kalau kita berwudu itu kan air yang dari toren itu kan kadang sering panas ya, walaupun tidak dipanaskan gitu. Jadi tetap kita hindari, karena bagaimanapun jika kita bisa berwudu dengan air suhu normal itu lebih baik dan lebih banyak manfaatnya. Air dingin Bapak Ibu sekalian itu bahkan sangat baik ya. Ada dokter yang meneliti orang yang mandi ya sebelum subuh ya, terutama selepas tengah malam ya, apakah jam 2 atau jam 3, itu dalam penelitian tidak akan kena penyakit diabetes. Subhanallah. Tidak akan kena asam urat dan tidak kena penyakit jantung. Jadi kalau pengen terapi Bapak Ibu sekalian, sebelum kena 3 tadi penyakit itu, mandi pagi. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah punya ibu mertua itu hobinya mandi pagi. Jadi jam 2, jam 3 dia udah mandi itu. Alhamdulillah usia sudah hampir di 70-an ini ya, masih sehat. Tidak ada diabetes, tidak ada asam urat, tidak ada jantung. Subhanallah gitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sementara waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan ba'da isya untuk memberi peluang kepada Bapak Ibu yang mau bertanya seputar tema ini. Demikian, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, pertanyaannya boleh seputar tema malam hari ini ataupun tema-tema agama secara umum. Kalau bisa dijawab, insya Allah kita akan jawab agar yang lain juga mendapat manfaatnya. Mangga dipersilakan, boleh. Dari mana dulu? Dari kaum bapak? Mengapa yang udah mau ngacung kayaknya apa? Ibu ada yang mau nanya? Iya, mangga teh, silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan, ketika kita benar-benar keadaannya darurat, tidak ada tempat yang khusus ahwat gitu Ustadz, benar-benar tempatnya terbuka, sampai-sampai kita nggak bisa melepaskan kaos kaki gitu, apakah wudunya cukup dengan mengusap kaos kaki? Dan itu wudunya itu berlaku untuk 1 kali sholat atau sama seperti wudu pada umumnya? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain dari Bapak? Ya, mangga, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bismillah. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustaz mau nanya, hukumnya kalau misalnya wudu itu membasuh apa mengelap wajah ya kan, mengelap ya, mengeringkan apa semua itu, mengeringkan ya. Tadi bilang ini, ya bilang A, bilang B, bilang C kan banyak tuh. Gimana terus manfaatnya apa sih kalau misalnya gak dikeringkan? Apakah dikeringkan? Apakah ada manfaatnya tersendiri gitu loh? Terus hukum untuk kaki ya kan ya, misalnya kaki kan itu kan tadi baca kan nggak boleh 3 kali ya. Terus bagaimana cara membasuh kaki yang benar? Apakah tendang kayak main bola, kaki sini, kaki ini gitu, yang penting udah 1 kali gitu. Apakah harus ambil airnya? Apakah langsung usapin apa gimana biar pas 3 kali itu yang jadi biar enak. Baik, yang pertama tentang mengusap kaos kaki. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka umumnya ulama 4 mazhab bisa kita katakan sepakat ya bahwa yang boleh diusap tanpa membasuhnya
kalau kaki kita tertutup dengan khuf. Apa itu khuf? Kaos kaki kulit, gitu ya. Artinya yang tidak tembus air, yang memang kuat dibawa berjalan, gitu ya. Nah, kalau mengusap khuf ini kan memang dia ada batasnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang tidak mukim, dia sehari semalam. Artinya selama 5 kali sholat, dia boleh menggunakan boleh berwudu lagi tanpa perlu membuka khufnya. Jadi kalau saya contoh sholat subuh ya, karena nggak kuat dingin, nanti mungkin sepanjang hari itu akan dingin. Jadi saya berwudu mungkin di tengah malam. Saya berwudu tengah malam, kemudian saya pakai khuf, tutup pakai kaos kaki kulit, gitu ya. Jadi tadi yang tidak tembus air, yang kuat dibawa berjalan. Kemudian nanti mungkin bangun subuh, kan saya sudah batal karena mungkin udah tidur, gitu ya. Maka saya hanya perlu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kaki tidak dibuka, hanya diusap di atasnya saja. Bagaimana mengusapnya? Ini memang belum kita bahas, tapi ya nggak apalah, spoiler di awal, gitu ya. Jadi kalau kita sudah pakai kaos kaki kulit tadi, pakai khuf, maka cukup diusap di atasnya saja begini. Yang kanan, yang kiri. Cukup begitu. Jadi kalau kita pakai kaos kaki yang kulit yang tidak tembus air. Maka tadi untuk yang musafir boleh 3 hari 3 malam tanpa membuka khuf itu. Jadi kalau batal dia hanya basuh yang lain aja. Basuh wajah, basuh tangan, usap kepala. Kaki yang khuf itu cuma diusap saja. Berapa lama kalau musafir? 3 hari 3 malam. Kalau tidak musafir, sehari semalam. Jadi kalau dia mungkin mau perpanjang, ya tinggal dibuka lagi, berwudu lagi kembali. Jadi berwudu sempurna. Jadi syaratnya kita boleh mengusap khuf itu kalau kita telah lebih dulu berwudu sebelumnya, sempurna. Jadi sampai membasuh kaki. Tadi kan saya ilustrasikan, saya mungkin nanti sholat subuh tidak mau berwudu, tidak mau membasuh kaki karena dingin, gitu ya. Jadi saya berwudu di malam hari. Nah, berwudu untuk pertama kali sebelum pakai khuf itu harus wudu yang sempurna. Membasuh wajah, membasuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Setelah itu saya pakai khuf. Untuk batal berikutnya, maka saya hanya perlu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kaki cuma diusap saja, gitu. Musafir 3 hari 3 malam, mukim cuma sehari semalam saja. Jadi kalau dia mau perpanjang lagi, dibuka lagi khufnya, berwudu lagi sempurna sampai kaki. Nah, tinggal diperpanjang untuk 3 hari berikutnya kalau dia musafir, gitu ya. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kaos kaki? Kan begitu. Nah, ini kalau ulama 4 madhab mengatakan syaratnya harus kaos kaki yang kuat dibawa berjalan dan tidak tembus air. Bedanya dengan sepatu. Bedanya dengan sepatu. Kalau kita kan sepatu biasa dipakai, gitu ya. Kalau khuf itu dia kaos kaki rumahan. Kalau orang Arab sering dipakai kalau musim dingin. Sepatu kulit. Enggak, dia namanya kaos kaki kulit. Kaos kaki tapi dari kulit, bukan sepatu. Baru dengar ya. Alhamdulillah. Kalau dalam bahasa Arab namanya, mungkin kita kalau ada screen nanti kita karena ini terlalu cepat nanyanya, gitu ya. Nanti kita kan ada gambarnya, Bapak. Kalau yang biasa di negeri Arab atau di negara yang ada musim dingin, biasa Bapak dengan khuf namanya. Nah, mungkin karena kita ini di tempatnya tropis, gitu ya. Ya kalaupun dingin nggak sedingin sana lah, gitu ya. Kan kalau di Mesir itu dinginnya sampai kadang -5 Bapak Ibu. Kalau yang nggak kuat tuh bisa mimisan, gitu ya, berdarah hidungnya karena saking dinginnya, gitu. Maka di rumah biasanya tidak cukup dengan kaos kaki, tapi kaos kaki yang dari kulit. Bukan sepatu. Bukan sepatu. Gitu ya. Nah, tetapi ada 2 ulama dari mazhab Hanafi, namanya Abu Yusuf dengan Syekh Al-Hasan. Ini beliau muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Abu Hanifah sama seperti 3 mazhab yang lain, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan mengusap khuf itu hanya boleh kalau tebal kaos kakinya. Kalau yang kita pakai tembus air nggak boleh. Tapi ada 2 murid Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf dengan Hasan. Beliau mengatakan kalau tipis boleh.
Karena Nabi mengatakan jawrab. Jawrab itu kalau terjemahnya kaos kaki. Terjemah tekstualnya. Jadi mengapa kok dibedakan yang tebal dengan yang tipis? Kata pendapat dua ulama ini gitu ya. Dan Abu Hanifah ya mereka berbeda. Jadi jangankan antar mazhab, satu mazhab aja bisa berbeda. Abu Hanifah ikut 3 mazhab yang lain, muridnya itu beda, Abu Yusuf dengan Hasan. Dan Imam Abu Hanifah sebelum wafat beliau merubah fatwanya. Kata beliau boleh berwudu mengusap dengan kaos kaki yang tipis, kata beliau. Ya, terutama ketika dia kan sudah di usia senja itu sudah mulai sakit-sakitan gitu ya, dan tidak kuat kalau cuma pakai mengusap di atas khuf gitu. Jadi beliau mempatwakan sebelum wafat boleh mengusap kaos kaki walaupun tipis, ikut pendapat muridnya. Setelah beliau sendiri merasakan bahwa ternyata berat juga kalau terpaksa harus dibuka juga kaos kaki yang tipis itu. Jadi dia tetap pakai kaos kaki yang tipis dan mengusap di atasnya. Dan Bapak Ibu, saya melihat langsung ulama Hanafi ketika belajar di Mesir, tatkala di tempat wudhu, kan masuk, kan kita biasa ke tempat wudhu, ini ada ulama juga masuk ke situ gitu ya. Saya buka kaos kaki, dia tidak. Dia berwudhu di depan mata saya, Bapak Ibu. Itu semester pertama di Al-Azhar. Dia tidak membuka kaos kaki tipisnya, hanya mengusap di atasnya saja. Subhanallah ya. Nah, jadi maka dalam hal ini sebenarnya memang ada kelonggaran. Nah, begitu. Jadi kalau kita merasa kesulitan tadi gitu ya, karena kan boleh jadi kalau dibuka terlihat auratnya kalau dalam madhab jumhur ya, kecuali kalau madhab Hanafi. Madhab Hanafi kan kaki tidak termasuk aurat. Makanya orang India, orang Pakistan, orang Turki, wanita-wanitanya tidak pakai kaos kaki umumnya, karena mereka berpandangan kaki tidak termasuk aurat. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang nggak pakai kaos kaki, ya kita husnuzon aja, mungkin dia bermadhab Hanafi gitu. Begitu aja. Jadi nggak usah ribut gitu ya. Nah, kalau memang kita mengamalkan madhab Syafi'i, maka itu aurat. Maka ya tadi boleh diusap di atasnya, walaupun itu bukan pandangan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i tetap wajib dibuka, karena kaki wajib dibasuh. Gitu. Ya, tapi kan memang seperti yang pernah saya sampaikan di awal, Syekh Wahab Az-Zuhaili ini ulama besar madhab Syafi'i. Beliau mengatakan tidak ada fatwa, tidak ada ijma, wajibnya berpegang dengan satu mazhab saja, kata beliau. Artinya sewaktu-waktu kita terpaksa memilih pendapat madhab yang lain, mengamalkan madhab yang lain, karena kita tidak bisa praktek madhab kita. Bisa begitu gitu. Ya. Kemudian tadi mengeringkan air wudhu, ya, tidak batal wudhunya, tetap sah, tapi makruh. Apa fadilatnya tidak mengeringkan air wudhu? Karena kata Nabi, tatkala seorang muslimah berwudhu, maka berguguranlah dosanya dari wajahnya, dari tangannya, dari kepalanya, dari semua anggota yang dia cuci, dia basuh ketika berwudhu, sampai tetes air terakhir. Jadi kalau kita udah buru-buru ngeringkan, itu loading delete dosanya baru 10% gitu. Baru mau di delete itu sama malaikat gitu kan, nyisa lagi 90% belum dihapus gitu. Nah, jadi tahan dinginnya gitu. Ya, kalau dilap juga dikeringkan ya tidak berdosa, tetap sah wudunya. Tapi lebih baik tahan aja dulu dinginnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan mengeringkan air wudu. Kemudian membasuh kaki. Bapak Ibu sekalian, perintah Quran itu kan kata Allah membasuh kaki. Ya, jadi paghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka sepakat ulama Bapak Ibu sekalian, membasuh kaki itu dibasuh, bukan dibasahi. Maka tatkala kita berwudu, ini keran gitu ya, kita wajib basuh. Basuh itu mohon maaf, itu menggunakan tangan digosokkan pada anggota basuhan wudu. Jadi wajib Bapak Ibu, wajib dibasuh dengan tangan. Tidak cukup dibuka keran, kaki taruh begini aja gitu.
Tidak sah wudunya Bapak Ibu sekalian, karena perintahnya apa? Membasuh, bukan membasahi. Jadi wajib menggunakan tangan dibasuh, gitu ya. Dan yang wajib kan satu kali. Basuhan kedua, ketiga itu basuhan yang sunnah. Dan tidak boleh lebih dari 3 kali karena dianggap makruh dan mubazir air, gitu. Karena dianggap kalau sudah 3 kali sudah dianggap memadailah untuk membersihkan kotoran. Wallahu a'lam. Mangga, masih ada, silakan. Dari Ibu ada yang mau nanya lagi? Nggak ada ya? Ya, silakan Kang. Menyambungnya tadi Pak Ustadz. Kalau misalkan kalau pakai kuf tadi kan boleh diusap saja dengan catatan kita sebelumnya sudah sempat wudu. Betul. Bagaimana kalau dengan misalkan luka yang diperban sebelumnya kita belum sempat berwudu? Ya. Bagaimana itu? Apakah boleh membasuh di atasnya saja? Itu saja. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dalam fikih ada namanya mashul jabirah. Jabirah itu perban atau pembalut atau semen apapun yang kita pakai menutup luka. Ada 2 cara yang ulama ajarkan kalau kita punya luka yang wajib ditutup, karena kalau tetap kita paksa kena air bisa lambat sembuhnya atau lebih besar mudaratnya, gitu ya. Maka pertama kita berwudu seperti biasa. Bagian yang ada pembalut kita usap di atasnya saja. Contoh, kita perban nih, wudu wajah biasa, kemudian tangan yang kanan karena dia itu kita usap di atasnya aja, di bagian itu. Kemudian yang kiri dibasuh seperti biasa. Kemudian kepala diusap, kaki dibasuh. Ini cara pertama. Cara kedua, menggabungkan antara wudu dan tayamum dalam mazhab Syafi'i. Jadi berwudu plus tayamum. Pertama wudu tadi seperti tadi. Jadi membasuh wajah, tangan itu hanya diusap saja, tangan kirinya dibasuh, kemudian kepala diusap, kaki dibasuh. Selesai wudu, tambah lagi dengan tayamum. Berniat lagi tayamum, mengusap wajah, kedua mengusap tangan dari ujung tangan sampai siku dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, tangan sampai pergelangan saja. Nah, jadi ada 2 pandangan. Jadi kita bisa pakai cara pertama, berwudu seperti mana biasa, hanya basuhan yang anggota yang diperban itu diusap saja. Yang lain tetap wajib dibasuh. Atau cara kedua lebih kompleks, memang agak lebih ribet gitu ya. Wudu plus tayamum. Udah selesai wudu cara pertama tadi, tambah tayamum untuk betul-betul menyempurnakan. Memang kalau dalam fikih ibadah, mazhab Syafi'i ini lebih ketat Bapak Ibu sekalian. Karena memang ya ingin memastikan ibadah kita itu betul-betul sempurna, wabil khusus tentang sholat ya. Karena dia bisa bisa bimbang kalau tidak sempurna ibadahnya gitu. Itu Kang, semoga dapat dipahami ya. Mangga silakan, mungkin kalau ada terakhir silakan. Ya Ustaz. Iya, mangga Bapak, silakan. Kalau udah wudu ya Ustaz ya, terus sholat kita baru ketahuan kalau di telapak kaki ada bekas catnya, itu gimana? Apakah kita itu sholatnya batal atau kita wudu lagi? Yeah. Terus yang kedua, pada waktu kita udah wudu Ustaz ya, biasanya kalau sholat Jumat itu nikmat kita ketiduran, sampai batas manakah batalnya itu ketidurannya sambil duduk atau gimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan cat gitu ya. Cat ini kan ada banyak macamnya. Ada yang tembus air, ada yang tidak tembus air. Kalau memang dia tembus air, maka sepakat para ulama tidak ada masalah, tetap sah sholatnya. Persoalannya bagaimana kalau dia tidak tembus air? Seperti cat minyak itu kan tidak tembus air, dia memang kalau nggak terbuka tuh nggak basah. Maka pendapat ulama terbagi 2. Sebagian mengatakan lebih afdal dan lebih ahwat, hati-hati dia sholat lagi. Sambil dibersihkan dulu, dia berwudu, baru dia sholat, gitu ya. Yang kedua mengatakan dia sudah berlalu, dia sudah selesai sholat, gitu ya, maka tidak wajib mengulang. Ada 2 pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama lebih hati-hati, pendapat kedua mungkin mempertimbangkan aspek kesulitan kalau diulang lagi, gitu. Sama seperti orang yang berwudu dengan tayamum, sholat dengan tayamum, terus ketemu air, wajib nggak diulang? Itu ulama juga punya 2 pandangan. Pandangan yang lebih hati-hati, selama masih ada waktu diulang. Tapi kalau waktu udah pendek, ini udah mau habis udah. Jadi dan sulit juga kalau dia mau mengulang sholatnya, maka boleh tidak diulang. Gitu, ya.
Kemudian tadi yang kedua soal tidur ketika sholat Jumat. Biasa ini Pak. Ya. Kalau tidak sengaja, pertama tidak berdosa. Kalau sengaja berdosa gitu ya. Apalagi begitu duduk, Bismikallahumma ahya wa bismika amut gitu ya. Udah siap-siap doa tidur gitu. Udah itu confirm itu sengaja tidur gitu. Ya, tapi kalau dia memang berniat betul-betul mau dengar khutbah, tapi ya mungkin syaitan mengalahkan ya, tidak sengaja. Kan Allah tahu. Allah tahu kita sengaja atau tidak. Nggak bisa kita ngeles. Allah tahu. Mau diapain juga gitu ya. Kan apa tandanya kan nyari tiang gitu misalnya. Nyari dinding gitu ya. Ya udah gitu ya. Nah, kalau memang dia sungguh-sungguh, dia betul-betul. Bapak Ibu sekalian, bagi laki-laki mendengar khutbah itu satu paket dengan sholat Jumat. Sengaja tidak mendengar khutbah, termasuk niat untuk tidur, maka tidak sempurna Jumatannya. Gitu. Orang yang tidak sempurna Jumatannya, maka bimbang dikunci Allah hatinya, sulit terima nasihat, sulit ibadah, begitu. Allah kunci hatinya, itu bahaya. Ya, jadi kalau tidak sengaja, Bapak Ibu sekalian, dengan syarat pertama, tidurnya bukan tidur yang nyenyak. Tandanya pertama dipanggil dia masih nyaho. Kang bangun, dia bangun, itu pasti dia belum nyenyak tidurnya gitu. Tapi kalau dipanggil dia udah nggak sadar, ya itu tanda sudah nyenyak tidurnya. Gitu ya. Yang kedua kata para ulama, kalau tidurnya tidak tetap, contoh dia udah miring kanan, miring kiri, apalagi telentang. Kalau orang yang tidak tetap tidurnya, besar kemungkinan dia telah kentut buang angin. Nah, tapi kalau dia bersandar gitu ya, dia tidak goyang gitu ya, maka kecil kemungkinan dia kentut karena kan tertutup, mohon maaf, itu bokongnya. Jadi tidak mungkin, karena orang kalau kentut pasti miring gitu kan begini. Gitu ya, untuk buang angin gitu. Nggak bisa kalau dia tetap, itu terhalang. Nah, jadi kalau dia misalnya tidurnya tidak nyenyak atau tidurnya itu tidak gerak-gerak gitu ya, artinya dia tidak miring kanan miring kiri, jenis tipe orang yang tidurnya itu tidak lasak gitu ya, maka tidak batal wudunya. Nah, tapi kalau memang dia tipe yang kalau tidur itu misalnya karate atau silat gitu ya, nah itu kemungkinan besar dia kentut. Itu lebih hati-hati, dia berwudu lagi dan kemudian sholat gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kondisi ketika kita tertidur waktu sholat gitu ya. Nah, jadi ini penting untuk laki-laki bahwa sholat Jumat itu wajib ya, dan paketnya itu sama dengan khutbah. Tidak boleh sengaja terlambat datang Jumatan biar cuma ikut sholatnya saja. Kebanyakan para ulama mengatakan tidak ada Jumat baginya. Jadi dia dianggap meninggalkan Jumatan kalau dia sengaja meninggalkan khutbah. Dan punten Bapak Ibu sekalian, termasuk kita dilarang berbicara, dilarang nyuruh orang diam, termasuk melakukan aktivitas apapun selain mendengar khutbah. Mohon maaf, ini mumpung karena tadi ada seputar sholat Jumatan gitu ya. Sering saya temukan kaum bapak ini ya, baik yang sudah dewasa atau yang masih remaja, pemuda itu main HP kalau dengar khutbah. Ya, atau baca koran, atau baca clipping, atau baca buletin. Bapak Ibu sekalian, mayoritas para ulama mengatakan sholat seperti ini tidak sah. Ulama Bapak Ibu sekalian saking hati-hatinya, mereka bahkan tidak berzikir tatkala dengar khutbah. Saking hati-hatinya. Karena perintahnya apa? Idza qama hadisnya itu? Ya, kan kalau sudah naik ke atas mimbar imam atau khatib dan telah memulai khutbah, fa'an situ lahu la'allakum turhamun. Kalau kutipan Quran, kalau kutipan hadis idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad laghauta. Kata Nabi, kalau imam sedang berkhutbah, kita nyuruh orang diam, padahal kan baik ya nyuruh orang diam, itu bisa batal Jumatannya, apalagi yang bicara. Nyuruh orang diam aja bisa batal, apalagi yang berbicara. Maka sama punten Bapak Ibu sekalian, main HP, baca koran, baca apapun itu dilarang sepanjang khotib sedang berkhutbah. Ya, itu kalau mana?
apa? Ya itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, kalau ulama memang memilih mendengarkan khutbah karena kan kita laki-laki terutama kan nggak bisa dua kegiatan dalam satu waktu gitu ya. Dia tidak bisa fokus gitu. Begitu Bapak sekalian, ya semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Semoga Allah berikan umur dan kesehatan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.